Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ini ya? Oke, alhamdulillah sehat. Sip. Oke, belum kita materi, kita berdoa dulu ya. Jadi untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Dandi ya. Jadi Dandi ini kemarin mendapatkan postes yang tertinggi. Beri plus untuk Dandi ya. Oke. Silakan Dandi maju pimpin doa ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Dandi ya. Saya presensi dulu ya. Yang tidak hadir siapa aja? Aisyah Zaki aja. Oh, dan Luna ya. Wah, berarti 3 ya. Jadi ini memang saat ini kan cuaca iklim saat ini tidak mendukung begitu ya. Jadi kemungkinan besar kita bisa ngedrop gitu ya, karena keadaan cuaca yang saat ini hujan terus menerus gitu ya. Jadi saya mohon nantinya kalian jaga kesehatan ya, agar belajar kalian ini bisa maksimal gitu ya. Oke. Jadi kita sepertinya harus yel dulu ini ya. 11.5. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi materi kita ini sekarang yaitu mengenai mitigasi dan adaptasi bencana alam gitu ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai keadaan keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah ini jadi kita masuk di kurikulum Merdeka gitu ya, yaitu ada CP dan ada TP ya. Nah, CP itu ada 2, keterampilan proses dan keterampilan konsep. Nah, situ ya. Nah, pertemuan berikutnya ya, untuk bulan-bulan berikutnya di semester genap ini ada 2 bab ya, yaitu kebencanaan dan tentang lingkungan hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita ini ya, hari ini kita mempelajari peserta didik dapat menjelaskan jenis dan karakteristik dari bencana alam, gitu ya. Oke, saya tunjukkan ini ada sebuah gambar apa? Ya, fenomena gunung meletus ya. Ada yang mungkin bisa mendeskripsikan gambar ini? Angkat tangan. Kalian di atas sendiri itu gambar tentang ya, silakan. Kondisi perumahan yang sudah rusak. Karena apa? Terdampak gunung meletus, betul, 100 ya. Jadi bisa dilihat di situ ya, ada korban yang dibawa oleh penolong gitu ya, dari tim SAR gitu ya. Kalau yang bawah iya, dari ada fenomena gempa gitu ya. Kalau yang ini iya, nah ini Merapi ya. Jadi ada pesan dari Merapi. Nah, yang artinya bahwa Merapi itu ya tidak bersalah gitu ya. Jadi dia lah karena memang jalur dari lavanya ya di situ-situ saja gitu ya. Jadi apapun yang menghambat lava, apapun yang menghambat dari wedus gembel gitu ya, apa saja pasti akan diterjang. Permukiman yang ada di situ ya diterjang. Orang-orang yang ada di situ ya diterjang, begitu ya. Akan saya tampilkan sebuah video ya mengenai salah satu bencana alam, yaitu tsunami. Ya, ini saya ambil dari YouTube. Silakan disimak ya.
Sejak zaman dahulu, kepulauan di Nusantara sudah terkenal sebagai biangnya gempa bumi. Sekilas info, dari 171 negara, Indonesia ranking 36 negara paling rawan bencana sedunia. Bahkan di 2004 kalau ingat, salah satu gempa terdahsyat sepanjang sejarah mengguncang Aceh dan sekitarnya lalu memicu tsunami raksasa. Kira-kira mungkin gak ya bencana laut segede ini bisa terjadi lagi di masa depan? Atau malah lebih parah lagi? Nah, dari video tadi ya, mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin. Iya, Raihan. Kalau tsunami itu disebabkan karena adanya pergerakan lempeng di dasar laut. Nah, pertanyaan saya, apakah tsunami itu disebabkan oleh keadaan cuaca dan iklim juga, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Beri applause untuk Rehan ya. Oke. Jadi yang kita tahu selama ini itu bahwa tsunami itu penyebabnya berasal dari tenaga endogen, seisme yang terjadi di dasar laut. Jadi penunjaman antar lempeng gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah penyebab cuaca dan iklim itu bisa terjadi Pak untuk terjadinya tsunami ya. Jadi jawabannya adalah bisa gitu ya. Jadi ada salah satu suatu waktu gitu ya di daerah Jepang ya, di daerah Amerika Selatan ya, ditemukan tsunami gitu ya. Tetapi penyebabnya bukan karena penunjaman lempeng ya, tapi berdasarkan adanya gelombang pasang gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan meteo tsunami. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada? Oke. Berikutnya kalau tidak ada kita diskusi ya, diskusi kelompok. Oke, ya. Jadi ini pembagian kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi pembagian ini berdasarkan hasil post-test yang kemarin gitu ya. Jadi silakan sekarang membentuk kelompok. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi untuk diskusi kelompok ya, ini saya sudah mempersiapkan LKPD ya yang harus kalian isi. Jadi minta tolong saya bagikan satu-satu ya. Silakan kalian berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD itu ya. Jadi nanti silakan setelah diskusi langsung bisa dikumpulkan melalui kalian sudah bisa men-scan kode itu ya, QR code. Nah, itu untuk mengumpulkan tugasnya ya. Terus sumber belajar juga sudah saya berikan di halaman terakhir ya. Jadi kalian juga bisa men-scan QR code-nya di LKPD-nya masing-masing. Jadi di kelompok itu tentukan ya ketua ya, terus notulen yang presentasi ya. Jadi nanti yang presentasi ke depan saja ya, ke depan saja. Yang ini berarti saya presentasi gitu. Presentasinya di LKPD ini. Jadi kalian baca 5BC. Jadi yang dibaca, nah ini. Gimana? Kelompok 2 aman ya? Aman. Jadi nanti yang kolom-kolom itu silakan diisi berdasarkan pertanyaannya. Ya. Jadi nanti kalian membaca nomor berapa? Nomor 4 ya. Jadi itu kalian diskusikan ya.
Pokoknya harus jawaban sedetail mungkin. Oke ya. Gimana? Iya, oke, betul. Sampai 10 aja ya. Terus kolom-kolomnya itu juga yang lain juga itu ya diperhatikan saja. Sudah semua ini mengerjakan? Sudah ya. Ada yang mau maju? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang A, yaitu saat ini perubahan iklim sangat banyak terjadi. Dampaknya bagi aktivitas manusia sangat signifikan di saat ini. Jelaskan hubungan perubahan iklim dengan bencana yang terjadi di Indonesia. Jadi, perubahan iklim global diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer bumi sebagai efek rumah kaca atau greenhouse. Kegiatan industri, pemanfaatan sumber daya minyak bumi dan batu bara, serta kebakaran hutan sebagai penyumbang emisi gas CO2 terbesar di dunia yang mengakibatkan perubahan pada lingkungan dan tata guna lahan atau land use. Karena adanya ketidakseimbangan antara energi yang diterima dengan energi yang dilepaskan ke udara dan terjadi perubahan tatanan pada atmosfer sehingga dapat mempengaruhi siklus menjadi tidak seimbang di alam, akibatnya terjadi perubahan temperatur yang signifikan di atmosfer. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim di dunia jadi tidak stabil. Apabila pemanasan global terus bertambah setiap tahunnya, dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap percepatan ancaman yang seperti badai siklon tropis, air dan banjir. Kenaikan temperatur ekstrim, tsunami, kekeringan dan El Nino yang dapat menimbulkan risiko bencana pada sistem ekologis. Jadi apakah ada pertanyaan? Oke, saya izin mau menjawab masalah. Jadi begini saja. Masalah jangka panjang seperti panas, kekeringan, dan kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko kecemasan, depresi, gangguan bipolar, agresi, gangguan kognitif, dan banyak lagi. Hal ini terjadi saat musim yang tidak tentu sehingga mengganggu waktu dan minat anak dalam bermain dan belajar. Hal ini menyebabkan daya imun berkurang. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, beri aplaus ya. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau di perubahan iklim itu ternyata dampaknya tidak selalu tentang keadaan sosial ya, tentang keadaan ekonomi gitu ya, tapi terhadap kehidupan remaja itu ya juga berpengaruh ya. Misalnya, nah saat ini kan hujan terus-terusan gitu ya. Nah, hujan terus-terusan setiap siang sampai sore, terus kalian pulang sekolah itu ya juga kehujanan. Nah itu juga sangat mempengaruhi hari keesokan kalian untuk beraktivitas di sekolah gitu ya. Jadi mengganggu kesehatan, bisa saja karena besoknya ada ulangan gitu ya. Nah kalian bisa stres gitu ya. Kalian tidak menyiapkan apa-apa karena psikologis kalian ini sudah terganggu karena iklim. Oke, gitu ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terakhir ya. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pertanyaan nomor 5, yang B dan C. Yang B dulu, Indonesia sangat rentan terhadap bencana. Menurut kalian, adakah jenis bencana yang tidak terjadi di Indonesia? Untuk jawaban kelompok kami, jadi bencana alam yang tidak terjadi di Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama ada longsoran salju. Longsoran salju atau avalanches adalah aliran cepat salju.
es dan atau batu menuruni lereng atau gunung. Longsoran salju dapat dipicu oleh kekuatan alam seperti curah hujan, gempa bumi, atau melemahnya lapisan salju. Longsoran lempengan besar es atau salju yang lebih kuat terlepas dari atas lapisan salju adalah yang paling berbahaya. Longsoran salju dapat menerjang semua yang ada di jalurnya, menghancurkan seluruh bangunan dan menyebabkan cedera serius hingga kematian. Yang kedua ada balai dingin. Gelombang dingin yang juga dikenal sebagai cold snap atau deep freeze adalah peristiwa cuaca yang melibatkan pendinginan udara atau serangan udara yang sangat dingin di area yang luas. Kondisi ini ditandai dengan turunnya suhu rata-rata jauh di bawah rata-rata suatu wilayah. Gelombang dingin dapat berdampak buruk pada manusia, tanaman, properti, dan layanan. Biasanya gelombang dingin didahului atau disertai dengan cuaca musim dingin yang signifikan seperti badai salju atau badai es. Yang ketiga ada hujan es. Hujan es adalah jenis hujan padat yang terdiri dari bola atau bongkahan es. Badai yang menghasilkan hujan es yang mencapai tanah dikenal sebagai hujan es. Hujan es biasanya berlangsung tidak lebih dari 15 menit, tetapi dapat menyebabkan cedera pada orang dan merusak bangunan, kendaraan, dan tanaman. Hujan es terkadang dapat disertai dengan peristiwa cuaca buruk lainnya seperti tornado dan topan. Lalu bencana terakhir yang jarang ada di Indonesia yaitu angin tornado. Tornado adalah kolom udara yang sempit dan berputar dengan keras yang memanjang dari badai petir ke tanah. Karena angin tidak terlihat, sulit untuk melihat tornado kecuali ketika membentuk corong kondensasi yang terdiri dari tetesan air, debu, dan kotoran. Indonesia dikenal dengan supermarket. Oke. Indonesia dikenal dengan supermarket bencana karena seluruh wilayahnya memiliki potensi besar terjadi bencana. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Oke. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan menjawabnya. Awal pertama kali Indonesia disebut supermarket bencana adalah ketika adanya penelitian dari kolaborasi peneliti Indonesia dan luar negeri yang menyatakan bahwa Indonesia adalah supermarket bencana. Yang maksud peneliti Jepang ini adalah karena seluruh bencana di dunia itu semuanya ada di negara kita. Negara lain bencananya tidak selengkap di Indonesia. Dari pernyataan tersebut saya tidak setuju karena lebih tepat disebut laboratorium bencana. Supermarket bencana memberi kesan negatif seperti kita secara masif memproduksi dan menyajikan bencana. Sedangkan laboratorium bencana dapat menambah beberapa hal, yaitu A. Kekayaan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman merupakan modal besar Indonesia sebagai pemeran utama dalam industri kebencanaan dunia. Yang B. Peluang riset dan aplikasi teknologi sangat luas, mulai dari pemahaman karakteristik ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu prediksi cuaca, kesiapsiagaan, dan komunikasi resiko. Jadi dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya? Misalnya, di samping faktor alam yang dapat menyebabkan bencana, kompleksitas kondisi masyarakat Indonesia dari segi demografis seperti kepadatan penduduk dan segi ekonomi seperti kemiskinan yang masih tinggi telah menambah tingginya kerentanan bencana. Menurut kelompok kalian, apakah kita saat ini mengalami krisis kependudukan dan berpengaruh terhadap respon kebencanaan Indonesia? Ya, saya izin menjawab untuk perwakilan dari kelompok kami. Menurut saya sangat berpengaruh karena di tahun 2023 ini sudah terjadi 3.000 bencana.
Ribuan orang mengungsi dan banyak dari mereka kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda. Tingkat kerentanan perempuan, anak perempuan, dan remaja meningkat dalam situasi bencana. Pada situasi tersebut, perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko yang lebih besar terhadap eksploitasi, pelecehan seksual, kekerasan, kawin paksa, dan penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, dan kematian akibat kurangnya perlindungan dan tidak adanya pengiriman bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih dari 50 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat adanya konflik dan bencana alam. 3/4 dari total angka tersebut adalah kelompok perempuan, anak perempuan, dan remaja. Hal ini menjadikan mereka sebagai kelompok penduduk yang paling rentan dalam situasi bencana. Sudah terjawab? Apakah tidak ada lagi yang bertanya? Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus ya. Oke, jadi jawaban dari kelompok 5 tadi sangat kritis gitu ya, mengenai apakah ada pengaruh krisis kependudukan gitu ya dengan respon kebencanaan yang ada di Indonesia. Oke, jadi ini jelas ya. Jadi kalau kita krisis kependudukan gitu ya, jadi pertumbuhan penduduk kita turun gitu ya. Kalau seumpama pertumbuhan penduduk kita turun, nah otomatis umur produktif yang akan ada di masa depan itu akan sangat mengganggu dari kehidupan bermasyarakat gitu ya. Apalagi untuk gender gitu ya, terus untuk usia, nah itu sangat berpengaruh. Nah otomatis itu akan menurunkan kemajuan bangsa yang akan datang gitu ya. Oke, berikutnya, oke sudah selesai ya. Oke, nah untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, silakan dikumpulkan ya, silakan difoto LKPD-nya ya. Setelah itu kumpulkan di QR code ini. Oke, setelah kita melakukan diskusi gitu ya, mengerjakan LKPD, terus kalian berdiskusi di kelompok dan berdiskusi dalam satu kelas. Nah, mungkin ada yang ingin membuat suatu kesimpulan dari materi yang sudah kita diskusikan. Oke, silakan Putri. Bisa berdiri saja. Jadi pada kesempatan ini, saya dapat menunjukkan bahwa bencana merupakan peristiwa yang sangat merugikan dan mengganggu aktivitas manusia yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Jenis bencana terdapat 3 macam berdasarkan penyebabnya, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam contohnya itu longsor, tsunami, itu sedang. Sedangkan bencana non-alam yaitu contohnya pandemi, endemik, dan wabah penyakit. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki resiko multi bencana dikarenakan mayoritas karakteristik bencana pernah terjadi di Indonesia dan sangat mengancam. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi kesimpulan dari Putri ya, ini bagus sekali ya. Jadi menjawab semua dari LKPD yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, sekarang kita adakan post test lagi ya, terakhir, yaitu silakan membuka quizzes ya. Kode dari quizesnya 618503. Kasih ya nomor absen dan nama panggilan saja. Saya mulai ya. Silakan dikerjakan.
Oke, nah ini hasil dari kontes kali ini ya. Oke, juara 3 Ilham, juara 2 Zevana, juara 1 Ridwan. Oke, jadi kontes kali ini nilai tertinggi adalah Ridwan. Oke, jadi nanti hadiahnya menyusul ya. Oke, baik. Jadi pertemuan kali ini selesai sampai sini ya. Jadi mungkin ada yang ingin memberikan sebuah refleksi tentang kegiatan pembelajaran kali ini secara utuh. Oke, silakan. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, menurut saya pembelajaran hari ini berjalan dengan sangat baik dan lancar. Kemudian kita terlebih lagi diberikan keleluasaan Pak untuk mencari suatu permasalahan. Kemudian kita mencari solusi atas permasalahan tersebut. Terus kemudian kita juga bisa menjawabnya secara individu maupun kelompok Pak. Itu yang menurut saya paling menarik hari ini. Kemudian harapan saya semoga hal seperti ini bisa berdampak positif kepada kita ke depannya Pak. Kita bisa memunculkan pola pikir kritis dan cepat gitu Pak maksudnya. Selain itu, kita juga bisa menjadi siswa yang lebih menyukai untuk literasi yang digital Pak. Jadi dengan kita membaca melalui seperti ini, kita bisa meningkatkan rasa suka untuk berliterasi seperti itu Pak. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan untuk Aji ya. Oke, jadi terima kasih Aji yang memberikan refleksi pertemuan kali ini ya. Jadi memang pertemuan kali ini itu saya susun gitu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran kali ini, yaitu mengenai jenis dan karakteristik bencana gitu ya. Dan saya ingin agar pembelajaran kali ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yaitu dalam poin bernalar kritis gitu ya. Nah, kita yeli lagi ya. Oke. Masih ingat? Masih. 11.5. Oke, tepuk tangan. Oke, ada lebih Abdul tadi kita mulai dengan doa. Nah, sekarang kita akhiri dengan doa juga. Minta tolong ya, Dandi untuk di sini lagi aja. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Bersilakan. Selesai. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Kita ketemu pertemuan selanjutnya ya. Sukses selalu untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.